Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, di mana kali ini saya akan membahas di sisi lain dampak pendidikan. Bahwa di video selanjutnya saya bilang bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan kalian, dan itu memang realita dan apa adanya. Kalau kalian nggak kalau kalian tidak percaya, coba kalian tanyakan kepada kakak kelas alumni kalian, terutama kalian yang masih sekolah ya. Coba tanyakan kepada alumni kalian, apakah sekolah menjamin kesuksesan siswanya? Saya rasa tidak. Apakah banyak orang setelah lulus sekolah dia menjadi orang besar? Saya kira tidak. Hanya segelintir, tapi tidak semuanya. Dan apakah mereka sukses pun itu karena ijazahnya? Saya pikir juga nggak semuanya tepat. Kecuali untuk kalian yang memang kalian bercita-cita untuk menjadi polisi, untuk menjadi tentara, untuk menjadi dokter, untuk menjadi dosen, dan juga lain sebagainya. Pasti kalian butuh yang namanya ijazah dan juga gelar pendidikan. Tapi untuk kalian harus tahu ya, bahwasanya tidak semua itu berjalan dengan mulus. Nyatanya kehidupan itu berbeda dengan yang kalian inginkan. Contohnya begini, di video saya yang sebelumnya saya menyinggung Master dari Komputer memang benar-benar tempo hari mengundang salah satu dokter, mempunyai gelar doktor dari universitas luar negeri. Dia sudah tua dan dia jadi pemulung. Tahu nggak? Sekelas dan setinggi gelar doktor S3, dia jadi pemulung. Tapi dia menikmati profesinya. Jadi dengan kata lain, kalian yang masih menggunakan ijazah, masih percaya bahwa ijazah dan pendidikan menjamin kalian sukses, jangan terusin deh, daripada kalian nanti menyesal akhirnya, ya enggak. Jadi aku kasih bocoran nih sekarang juga. Kalau kalian memang benar-benar ingin sukses, kalian harus tahu sukses yang seperti apa yang kalian inginkan. Ada macam-macam sukses dari beberapa orang. Prinsip sukses pada dasarnya pada setiap orang itu berbeda. Ada yang memang sukses dari segi materi, ada yang memang sukses dari segi dia membimbing keluarga, itu juga ada kesuksesan. Ada juga yang orang bisa bilang sukses karena bisa menyekolahkan anak sampai tinggi. Tapi juga kalau memang sukses menurut kalian adalah dari segi materi, maka tidak semuanya materi bisa dicapai hanya karena pendidikan. Kalian harus tahu banyak di luar sana yang gelarnya sarjana, bahkan dia bekerja sebagai penjual nasi goreng. Maaf para penjual, bukannya saya meremehkan profesi Anda, tapi ini saya ucapkan agar mereka semua rekan-rekan saya yang sedang menempuh pendidikan, mereka benar-benar tidak terpaku dan mereka benar-benar tidak berharap terlalu dalam dengan pendidikan mereka, bahwa mereka harus mempunyai pandangan lain. Mereka pandangannya harus luas. Jadi memang pendidikan tidak selamanya membuat kita sukses. Oke? Contohnya juga banyak. Coba kalian dengar, coba kalian lihat tetangga kalian, coba kalian lihat kerabat terdekat kalian, dan coba kalian lihat profesi-profesi orang lain setelah dia lulus dari sekolahnya, dari universitasnya, dan lain sebagainya. Ada nggak mas ada nggak yang lulusan SMA, SMK dia kerjanya mapan? Ada. Tapi ada nggak yang nggak dapat kerjaan? Banyak. Tapi ada nggak mas yang lulusan sarjana S1, S2 atau S3 dia jadi orang sukses? Ada tuh. Tapi yang jadi orang biasa-biasa saja kerjanya, bahkan ijazahnya nggak dipakai, bahkan juga banyak. Nah, di situ kalian juga harus tahu bahwa tidak semuanya kehidupan pekerjaan itu harus memakai ijazah dan pendidikan. Memang pendidikan itu sangat penting untuk membangun kreativitas, untuk membangun cara pola pikir generasi bangsa yang akan datang. Tapi lebih penting lagi kalau kita
bisa mendidik mereka, kalau kita bisa mengarahkan mereka bagaimana fashion mereka, bagaimana mereka harus terjun ke masyarakat, bagaimana kita harus membentuk moral mereka. Selain dari moral mereka, maka kita harus membentuk attitude-nya dan juga membentuk bakat-bakatnya. Setelah itu semua terbangun, maka kita sebagai rekannya, sebagai orang lain, terutama untuk kalian yang berada di bangku atas sana, dan juga untuk kalian yang berperan dalam pendidikan, kalau sudah terbentuk seperti itu, kalian bisa mengarahkan anak didik kalian bisa mengarahkan penerus bangsa ini untuk terjun ke fashionnya, terjun ke bakatnya. Contohnya begini, kita gampang sepertinya begini, banyak orang kuliah tapi nggak tahu apa tujuannya untuk kuliah. Banyak orang sekolah tapi nggak tahu apa fungsinya sekolah. Sekolah itu hanya membentuk suatu karakter, tapi tidak membentuk bagaimana cara kalian benar-benar terjun di masyarakat. Tidak bisa menjamin kalian bakal sukses tentunya. Benar apa tidak? Kalau salah nggak apa-apa dah, benerin saja kata-kata saya ya. Tapi kalau benar ya dukung saja lah. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Tapi sebelumnya begini ya, memang sekolah dan ijazah tidak menjamin kesuksesan kita. Memang ijazah dan sekolah itu sangat penting untuk kalian yang kalian ingin menjadi PNS contohnya, ingin menjadi DPR pastinya, ingin menjadi pilot, ingin menjadi nahkoda, dan juga ingin menjadi profesor atau dokter. Tentu kalian di situ juga butuh yang namanya sekolah. Tapi setelah kalian sekolah, contohnya kalian sekolah di jurusan dokter, kalian pasti jadi dokter. Enggak tuh, banyak yang sekolah jurusan dokter bahkan sampai S2, S3, dia nggak mau terjun jadi dokter, itu juga banyak. Nah, di situ kalian juga harus tahu ya. Kalian harus tahu tujuan kalian untuk kuliah dan tujuan kalian untuk sekolah. Jika kalian itu harus memahami basic kalian dulu sebelum kalian terjun ke dunia pendidikan. Jika kalian rasa pendidikan kalian itu basic kalian itu suka di otomotif, maka kalian cocoknya masuk ke dunia otomotif. Apakah masuk dunia otomotif hanya ada di sekolah saja? Tentu saja tidak. Jika kalian tidak keterima salah satu mengembangkan bakat kalian di dunia otomotif, tentunya kalian sekolah SMK kan. Tapi kalau tidak diterima di jurusan mesin bagaimana? Nggak masalah dong, kalian bisa praktek secara langsung di bengkel, atau kalian juga bisa tuh belajar secara langsung pada yang ahlinya. Tidak harus di sekolah kan. Bahkan ilmu di sekolah itu tidak ada apa-apanya dibanding ketika kalian praktek secara langsung di masyarakat tentunya, dan praktek secara langsung kepada ahlinya. Begitu. Ketika contohnya satu lagi, ketika kamu bakatnya menjadi penjahit, desainer, kenapa kamu kok masuk di SMA? Kenapa kamu masuk di jurusan jika SMK masuk dunia mesin? Harusnya tetap di dunia itu pakaian kan, tidak tahu apa itu jurusannya. Jika kalian basicnya di komputer, harusnya kalian masuknya di TIK, bukan di dunia mesin jurusannya. Kalian harus usahakan itu tercapai. Tapi jika itu tidak tercapai, jangan khawatir, karena kalian bisa belajar secara langsung di orang yang ahlinya. Bahkan sekarang banyak media untuk belajar, ada internet, ada YouTube, ya enggak? Ada juga aplikasi-aplikasi lainnya atau website lainnya. Sekarang itu belajar tidak harus di sekolah, bro. Di sini tuh sekarang zamannya digital. Kalian harus tahu itu, kalian harus memanfaatkan digital dengan sebaik-baiknya. Ya, meskipun saya sendiri masih pengangguran, bukan salah saya juga sih. Ya gimana ya, saya lulusan SMA, tapi basic saya memang tidak bekerja. Basic saya itu memang saya ingin menciptakan suatu lapangan pekerjaan, tapi di sisi lain lapangan pekerjaan itu juga butuh modal. Makanya itu semua ada proses, oke?
Tapi di balik proses yang kalian lakukan pasti ada hasil. Pasti ada yang namanya itu buah, waktunya berbuah, ada waktunya mekar. Nah, jadi kesimpulannya begini. Untuk kalian yang ingin sekolah tinggi, maka teruskanlah, tidak apa-apa. Tapi di sisi lain, kalian harus tahu dulu itu kalian sekolah untuk apa sebenarnya. Dan yang lebih fatal lagi, banyak anak sekolah, banyak anak kuliah, tapi dia tidak tahu tujuannya. Ya enggak? Dia hanya sekolah dan dituntut sama orang tuanya, nak, kamu harus sekolah, kamu harus menjadi orang pintar dan mendapatkan nilai yang tinggi, mendapatkan ranking di kelasmu. Padahal anak itu bukan robot. Ya enggak? Setiap anak memiliki keahliannya masing-masing, bahkan setiap anak memiliki basicnya masing-masing, memiliki pandangannya masing-masing. Bagaimana bisa terbentuk suatu kesuksesan, bisa terbentuk suatu keahlian jika si anak itu sendiri basicnya adalah masak, menjadi koki, tapi orang tuanya mengarahkan di dunia mesin, mengarahkan di dunia listrik, dan mengarahkan di dunia elektronik. Nyambung? Saya kira enggak. Apakah dengan seperti itu anak Anda juga bisa berkembang? Tentu saja tidak. Pada dasarnya manusia akan suka melakukan hal yang dia sukai. Setelah dia menyukai hal itu, maka manusia akan memiliki tujuan untuk menggapainya dan untuk mengembangkannya tentunya. Dan itu butuh disuplai dengan pengetahuan dan juga pergaulan tentunya, dan juga yang lain sebagainya. Kalian tahu sendiri, seharusnya kalian sebagai orang tua kalian harus tahu. Saya mewakili anak-anak kalian untuk bicara kepada kalian semua. Kalian para orang tua harus tahu bahwa sejatinya anak Anda memiliki karakter yang berbeda. Bahkan anak Anda yang satu dengan anak Anda yang lainnya memiliki bakat yang berbeda. Jadi jangan bandingkan anak kalian sama rata dengan anak yang lainnya. Oke? Ketika anak Anda tidak berprestasi di sekolah, maka biarkan. Ketika anak Anda nakal di sekolah, maka biarkan saja. Ketika anak Anda mendapatkan nilai jelek di sekolah, maka biarkan. Yang kalian perlu lakukan adalah tanya si anak itu apa maunya, apa bakatnya, dan kalian harus mendukung mereka untuk mengetahui dan mengembangkan bakat-bakatnya sehingga dia bisa berguna, bakatnya dan kemampuannya bisa berguna di suatu saat nanti. Kalian harus tahu, bahkan kalian sendiri sebagai orang tua, misalnya kalian ingin HP, tapi sama seadanya kalian nih, kalian ini ingin ganti HP baru, pengen ganti HP baru, tapi sama orang lain kalian dipaksa jangan beli HP. Sebaiknya kalian beli kasur. Apa kalian mau? Padahal kasur Anda masih layak, padahal yang kalian butuhkan adalah HP. Kalian mau beli kasur? Nggak mau kan? Contoh lagi begini, seandainya kalian orang tua, kalian ingin makan, kalian kesukaannya makan bakso, ya makan bakso contohnya, tidak pedas, tapi sama orang disuruh makan bakso tapi pedas. Mau nggak kira-kira? Mau? Pastinya nggak mau kan? Daripada sakit perut, ya nggak? Daripada diare, ya, mencret nantinya ya, apalagi kena emah nantinya ya. Ya, jadi beginilah, itulah contohnya. Kalian sendiri tidak mau para orang tua jika dipaksa, apalagi anak Anda biarkan mereka menentukan jalannya sendiri. Kalian cukup menentunya agar mereka tidak salah jalan, agar mereka tidak salah pergaulan, dan agar mereka bisa mengembangkan kemampuannya. Dengan mengembangkan kemampuannya itu, maka dia dengan enjoy melakukannya. Setelah dia enjoy, maka dia pasti melakukan hal yang terbaik. Pasti mereka melakukan hal yang terbaik. Jadi saya mohon untuk orang tua, jangan paksa anak Anda berjalan di kemauan Anda. Jika memang kalian ingin anak Anda sukses, maka biarkan mereka berjalan dengan takdir, dan juga biarkan mereka berjalan dengan kemampuannya sendiri. Jangan kalian memaksa mereka memilih jalan yang lain di luar kemampuannya. Mati nanti masa depan mereka. Ya enggak? Benar enggak? Kalau kalian enggak percaya, kalian bisa tanyakan kepada anak Anda. Inilah kesalahan orang tua. Orang tua hanya memberikan hanya memberikan suatu dukungan berupa materi,
biaya, tapi mereka tidak pernah mendekati anaknya, dan mereka tidak pernah menanyakan, nak, kamu besok mau menjadi apa? Nak, kesukaan kamu itu apa? Nak, apa yang membuat kamu nyaman? Nak, apa yang membuat kamu itu gelisah? Nak, apa yang tidak kamu suka? Orang tua seringkali tidak menanyakan itu semua. Bahkan ketika anaknya nilainya jelek, si orang tua nggak mau tahu, anaknya dituntut tidak boleh kalah dengan temannya. Dan satu lagi pertanyaan saya, saat itu terjadi, apakah anak Anda masuk pendidikan itu karena kemauannya atau karena diri Anda? Apakah anak Anda tadinya ingin jurusan yang lain, tapi kalian mengarahkan mereka ke jurusan yang lain? Tentu saja itu tidak nyambung ya. Jadi begitulah cara orang tua harus mengarahkan basic anaknya. Setelah itu maka kalian boleh sekolah, kalian ambil jurusan yang kalian mau. Di situ kalian akan diajar bagaimana, dididik bagaimana caranya menjadi orang yang ingin kalian mau. Kalian ingin jadi dokter, di sana di universitas kalian akan dididik menjadi dokter. Ketika kalian menjadi polisi, maka kalian harus memenuhi syaratnya dulu. Di situ kalian akan nanti dididik menjadi seorang polisi. Ketika kalian ingin menjadi DPR, maka kalian harus mengerti basic kalian dan sekolah di basic pendidikan yang memang kalian inginkan, dan nanti kalian akan diarahkan di situ oleh pendidikan kalian sendiri. Jadi gitulah, jangan memaksakan. Jadi ijazah itu memang penting, tapi setidaknya begini, kalian sekolah harus tahu apa tujuan kalian untuk sekolah. Jangan kalian sekolah hanya berdasarkan ikut-ikutan teman kalian saja mengambil jurusannya. Kalian harus tahu bagaimana cara kalian memposisikan di sekolah menjadi seorang teman, dan kalian harus tahu memposisikan bagaimana saatnya kalian harus egois. Kalian bisa memutus pertemanan kalian dengan teman-teman kalian demi keyakinan kalian bahwa yang kalian ambil ini adalah yang terbaik dan kemauan kamu, sesuai basic kamu. Di situ pendidikan kamu tidak akan terbuang sia-sia tentunya. Oke? Dan begini ya, kalau kalian memang ingin benar-benar jadi orang besar, ingin menjadi orang yang katakanlah dipandang masyarakat, maka berusahalah. Meskipun saya sendiri belum menjadi orang yang seperti itu, sebelum kalian telat, meskipun nggak ada kata telat, lebih baik kita telat daripada tidak mencoba sama sekali. Tapi saya kasih bocoran kali ini seperti ini. Coba kamu kasih tahu video saya ini ke orang tua kamu. Bahkan jika kamu seorang orang tua, kamu harus tahu dan sadar kali ini bagaimana cara mendidik anak Anda. Oke? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ingatkan, sekolah tidak menjamin kesuksesan, tapi sekolah itu juga penting. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semoga sehat selalu untuk kalian. Jangan kemana-mana, ikuti protokol kesehatan. Jika kalian keluar, pakai masker. Jangan lupa tetap ikut vaksinasi karena pandemi belum berakhir. Oke? Sekian dari saya, terima kasih.